sama keluar flek lendir, warnanya sudah nggak coklat lagi tetapi berwarna merah darah itu. Dia bilang ini bukan flek lagi tetapi sudah mengarah ke kontraksi ya. Kamu besok harus sudah tidak bekerja atau dalam beberapa hari ini kamu akan lahiran prematur. Padahal di usia kandunganku belum genap 8 bulan. Itu sangat berbahaya, kata dokter Edi. Hai Mam, welcome back my YouTube channel. Aku udah lama banget gak buat video, sudah setengah tahun lebih ya Mam. Karena sekarang ini aku sedang hamil anak kedua. Dan kebetulan kehamilan yang kedua ini agak sedikit rewel daripada kehamilanku yang pertama. Jadi aku tuh bener-bener banyak banget istirahatnya. Nah di sini aku akan berbagi pengalamanku saat aku mengalami flek di awal kehamilan di usia 1-3 bulan. Dan sedikit problem di trimester ketiga. Di trimester ketiga ini mungkin karena aku terlalu kecapean, itu aku ada kayak kontraksi gitu Mam. Sampai akhirnya dokternya itu bilang kamu harus cuti atau kamu harus lahiran prematur. Nah, seperti apa ceritanya? Simak videonya. Teman-teman, aku mau buat video Indonesia tangan coba Jadi awal mula aku tahu aku hamil itu saat aku telat datang bulan. Kemudian aku tuh iseng untuk tes pack, ternyata garisnya 2 tapi samar. Aku bingung nih Mams. Jadi ada flek warna coklat seperti orang mau mens itu, tapi ketika di tes pack garisnya kok 2. Nah akhirnya aku pergi ke dokter kandungan untuk memastikan. Aku pergi ke dokter Edi, spesialis kandungan yang ada di kota aku. Saat di USG oleh dokter Edi itu terlihat ada penebalan pada dinding rahim, tetapi belum ada janinnya. Hanya sebatas penebalannya itu aja. Tapi menurut beliau ini ada kemungkinan besar proses menuju kehamilan. Meskipun aku tidak ada keluhan ciri-ciri orang mau hamil seperti mual, muntah. Jadi aku disuruh banyak istirahat dan dikasih beberapa obat-obatan. Karena aku merasakan flek seperti orang mau mens itu. Karena beliau ada keyakinan menuju kehamilan, beliau memberikan beberapa obat-obatan yang diresepkan ke aku agar diminum secara rutin. Aku dikasih obat penguat kandungan itu ada 2 macam. Yang bentuknya kayak permen karet warnanya oranye bulat itu, sama satu lagi tuh pil kecil banget ya, ada 2 itu, sama dikasih vitamin ya. Jadi ada 3 obat yang harus aku minum untuk 1 bulan ke depan. Dan aku harus banyak istirahat, nggak boleh terlalu kecapean, nggak boleh banyak aktivitas karena ada keluhan flek, takutnya nggak jadi hamil gitu loh Mam. Apalagi mengingat aku kan ada PCOS ya. Apa itu PCOS? Nanti aku bahas di video selanjutnya ya. Aku ceritakan di 1 bulan pertama itu aku banyak banget tiduran. Karena ketika aku pakai jalan, aku pakai aktivitas itu keluar fleknya. Takutnya amit-amit keguguran dan sebagainya. Meskipun sudah mengkonsumsi obat penguat kandungan tetapi tetap aja ada flek yang keluar. Karena mungkin kondisi setiap orang itu kan berbeda-beda ya Mam. Tapi insya Allah yakin aja, disemangat sama suami juga, kalau rezeki nggak kemana. Yang penting kita sudah berusaha dan berdoa. Singkat cerita, setelah aku mengkonsumsi obat selama 1 bulan, aku kontrol lah ke dokter. Aku masih tetap mengalami flek seperti orang mau mens itu, tetapi saat di USG itu terlihat ada kantong kehamilannya. Nah di situ aku udah agak lega, tetapi panik juga karena meskipun perkembangannya bagus, tetapi fleknya itu masih terus ada. Dan selain itu aku sudah mulai merasakan kayak ciri-ciri orang hamil seperti mual, muntah, penciumannya sangat sensitif, emosinya juga naik turun. Bahkan aku sempat nggak bisa makan. Tapi kata dokter nggak usah panik, nggak apa-apa. Yang penting perkembangan janinnya itu bagus. Meskipun ada beberapa keluhan, kita kasih obat-obatan dan juga menjaga istirahat. Jangan sampai kecapean karena masih sangat rawan keguguran, apalagi ada fleknya ya. Nah di sini dokter meresepkan obat lagi, yaitu penguat kandungannya sama 2 macam. Lalu ada vitaminnya juga, tetapi untuk dosis penguat kandungannya itu ditambah. Kalau 1 bulan pertama itu 100 ml, di bulan kedua ini dinaikkan menjadi 200 mg. Kemudian lanjut di bulan berikutnya, selama mengkonsumsi obat-obatan ini, meskipun dosisnya sudah dinaikkan, aku tetap ada flek Mam. Tapi setelah di USG dokter, alhamdulillah itu sudah muncul bintik atau titik janinnya. Kalau nggak salah
waktu itu umurnya 8 apa 9 minggu. Tapi kata dokter nggak apa-apa, yang penting jangan kecapean, banyak istirahat, terus konsumsi obat-obatan. Di bulan ketiga ini aku sudah mulai aktivitas bekerja seperti biasa. Nah, singkat cerita di trimester kedua ini aku sudah mulai berkurang fleknya, tetapi mual muntahnya itu masih tetap ya mam. Dan ditambah masalah baru yaitu sembelit serta keputihan yang kadang rasanya itu gatal. Dan di usia 12 minggu alhamdulillah fleknya itu sudah berhenti sehingga aku sudah tidak minum obat penguat lagi, tetapi aku masih ada mual muntah. Cuman kata dokter itu normal, nggak apa-apa. Jadi aku sudah dikurangi obat-obatannya, cuma dikasih vitamin aja serta banyak istirahat dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, singkat cerita alhamdulillah sampai di trimester ketiga ini semuanya berjalan dengan lancar. Saat usia kandunganku itu mau 8 bulan itu kan sudah agak besar ya mam ya, nafas juga udah ngos-ngosan, aktivitas juga sudah agak susah, apalagi badan aku yang bongsor alias gembrot ini. Aku ada keluhan lagi yaitu perutnya itu gampang kenceng, kemudian kadang itu rasa ngilu di perut bawah sampai tulang kemaluan. Sampai pada titik aku keluar flek lagi. Padahal di trimester kedua itu sampai usia 7 bulan itu aman gak ada flek. Pernah suatu ketika beberapa hari itu aku ngerasa mules di perut bawah kayak orang mau mens itu, terus ngilu juga di tulang kemaluan, sama keluar flek lendir warnanya sudah nggak coklat lagi tetapi berwarna merah darah itu. Akhirnya aku ceklah ke dokter, aku ceritain semuanya bla 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 bla, dokternya bilang ini bukan flek lagi tetapi sudah mengarah ke kontraksi ya, karena aku mungkin mengalami kecapean. Akhirnya di situ aku dikasih obat penguat kandungan, ada 2 macam. Kemudian ada vitamin juga, ada ini pereda nyeri ya, kayak anti nyeri gitulah. Aku dikasih 4 macam obat ini untuk dikonsumsi setiap hari. Terus dan di situ juga dokternya mau wanti-wanti, kamu harus bed rest, harus istirahat. Kalau tidak, kamu akan lahiran secara prematur. Padahal di usia kandunganku belum genap 8 bulan. Jadi dari 7 bulan OTW ke 8 bulan. Nah itu sangat berbahaya kata dokter Edi. Kebetulan waktu itu aku udah ngerasa capek banget kan. Udah ngerasa capek, kayaknya emang harus cuti di awal. Aku masih ngurus form cuti. Yang aku ajukan cutinya itu masih 1 minggu ke depan. Tapi dokter Edinya bilang, oh itu terlalu lama. Kamu besok harus sudah tidak bekerja. Atau dalam beberapa hari ini kamu akan lahiran prematur. Akhirnya aku minta surat sakit dulu deh karena aku terlanjur mengajukan cutinya untuk minggu depan. Ini nggak tak kasih surat sakit tapi langsung dikasih surat cuti selama 3 bulan. Dan suami pun juga marah, bukan marah sih tapi lebih tepatnya menegur lah ya. Nah akhirnya ya sudah aku pasrah, kita ambil surat cuti. Besoknya aku ke sekolahan, aku ketemu kepala sekolah, menceritakan kasus aku seperti ini, kemudian dari dokternya disarankan seperti ini. Alhamdulillah dipermudah di tempat kerja. Aku harusnya cutinya 1 minggu ke depan, tetapi besok aku langsung cuti. Singkat cerita aku udah cuti. Nah selama cuti ini aku ngerasa banyak banget perbedaan. Kalau sebelum cuti itu aku selalu perutnya sakit, nggak penak. Selama cuti ini perutnya nggak sakit, terus ngilu-ngilunya juga berkurang. Fleknya itu masih ada tetapi berkurang, nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan merah darah. Makin kesini itu fleknya makin samar, akhirnya hilang. Kan tetapi ganti dengan keputihan. Keputihannya itu aku ngerasain sampai sekarang di usia aku udah mau 9 bulan ini. Kadang itu ngerasain gatel tapi itu normal ya mams. Nah terakhir kontrol itu semalam aku kontrol itu alhamdulillah yang awalnya bayinya itu sudah di bawah banget. Sudah istilahnya itu kayak lahirnya aja. Setelah aku cuti hampir 1 bulan ini posisi bayinya itu sudah di tempat yang normal. Kalau awalnya itu di bawah banget itu kata dokter itu
sudah agak di atas sedikit lah, nggak terlalu melorot di bawah gitu. Insya Allah anaknya akan dipertahankan sampai usia kandungannya itu cukup mateng ya Mams. Nah itu tadi cerita kehamilanku yang kedua ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Silahkan diambil positifnya, pelajarannya dari videoku ini. Jika ada yang kurang pas atau hal negatif jangan diambil, saya mohon maaf. Saya doakan untuk teman-teman di luar sana yang sedang berjuang garis 2. Semoga kalian dimudahkan segera mendapatkan momongan. Amin. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.